Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat secara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua. Nah, ini Oma kan ada kabar gembira loh. Ini Oma sudah mencetak buku, ya bukunya berdasarkan tugas dari kampusnya Oma nih, diminta nulis buku. Ini judulnya Pengaruh Autosugesti dan Pemberian Jamu terhadap Kesembuhan Klien yang terpapar COVID-19. Jadi ini real nih yang ada di bukunya Oma, ini penelitian real ya, otentik gitu ya, ilmiah. Oke. Nah, Oma di dalam buku ini selain menerangkan tentang bagaimana kita mempunyai mental yang kuat ya, mempunyai sugesti yang tinggi, kita bisa sehat. Kalau yang sedang sakit, bagaimana saya bisa sembuh gitu ya. Oke, nanti bisa dibaca di bukunya Oma Ning ini. Tapi kali ini Oma akan praktekin bagaimana nih di halaman 57 tadi ya, di halaman 57 Oma sudah memberi resep ya, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita ya dengan herbal yang bisa Ancu buat sendiri. Nih ya, ini judulnya jamu lemon rempah. Jamu lemon rempah ya. Bahannya gampang banget, cuma 3 macam nih ya. Ini dari jeruk lemon. Ini dari temu mangga nih. Temu mangga nih kalau udah dikupas jadinya begini. Ya, dan ini serai. Ya, oke. Temu mangga kalau ada yang masih penasaran kayak apa sih bahannya, ini loh kayak gini loh. Ini empunya yang gede nih, empunya. Kalau yang ini temu mangganya yang anaknya istilahnya gitulah. Ya, oke. Kita yang paling gampang dulu nih di halaman 52. Halaman 52 judulnya jamu lemon rempah ya. Kita hanya menggunakan jeruk lemon 1 ya. Kemudian ininya 3 jari. 3 jari ini kan kalau yang ini kan bisa jadi seperti 2 jari ya. Makanya kita bikin begini, cuman kita potong-potong. Coba ya. Nih, cuman begini saja kok. Memang Ancu ada yang mau dibikin apa namanya, seperti diparut, boleh gak boleh. Nah kalau Oma ini yang praktis aja, karena nanti jamu ini bisa diseduh air panasnya berulang-ulang. Nih ya, gampang ya pokoknya nih. Jadi bikin jamu gak usah yang susah. Dan juga Oma sarankan nih bagi yang gak suka pahit, ya kita bikin yang enak nih. Aromanya aja mangga loh ya. Nih gampang. Nah, ini temu mangganya udah kita potong-potong, kita tinggal tuang di sini, nih ya, nih, tuh, ini udah dicuci loh ya, tuang di sini. Nah, begitu, lalu kita tambahkan ini serai, ya, resepnya udah ada di bukunya Oma. Serainya boleh dipotongnya segini-segini juga bisa. Pokoknya dipotong-potong ya, jadi udah dibersihin serainya, dicuci bersih pakai air mengalir, kemudian potong-potong seperti ini. Ini kalau mau digeprek bisa juga sih ya, atau kalau Oma kadang-kadang cuma diginiin aja deh. Nah dibelah begini juga. Yang penting ini sarinya bisa keluar, sari dari serai. Ancu inget gak serainya ini khasiatnya apa? Yuk, bener, kalau bahasa TCM ini menghalau angin atau untuk membersihkan piau tulisannya ya. Nah, membersihkan angin nih, cuman begini saja ya, begini saja. Lalu kita kasih air panas. Coba ini tunggu dulu ya Oma, tadi lupa. Ini kita bikin mendidih dulu airnya ya. Lalu kita siapkan ininya, jeruknya ya, jeruknya. Kalau soal jeruknya mau seberapa banyak sebetulnya tergantung selera sih ya. Ada yang sukanya asam, ada yang cuma sedikit aja boleh.
Kalau Oma memang nggak tahan sih kalau terlalu asam. Jadi kalau satu begini nih bisa untuk ya untuk 5 gelas, 4 gelas gitu ya. Jadi Oma bikinnya sedikit saja jeruknya. Ya nih Oma siapkan. Kita tinggal nunggu airnya ini mendidih. Oke, tunggu dulu ya. Nah Ancu, ini udah mendidih nih airnya Oma. Ini tadi jadi temu mangga dengan daun serai. Ya udah dipotong-potong. Jadi ingat boleh dipotong-potong, boleh diparut, boleh di blender. Sekarang tinggal kasih air mendidih nih. Nah, bikin jamu juga bisa saja cuman seperti ini. Ya, terus ditutup rapat. Nah, nanti kira-kira ya 5 menit lah gitu ya. Boleh terus dicampurkan dengan jeruk nipis dan ditambahkan dengan gula aren nih. Jadi sebetulnya tambahannya pemanis itu boleh dengan gula aren seperti ini. Ini gula aren yang udah dihaluskan. Ini gula aren atau bisa juga dengan madu atau mau gula batu boleh gak? Boleh. Jadi mana yang kita suka. Oke. Nah, udah 5 menit ya. Ya, sebetulnya udah Oma tungguin dari tadi nih, udah 5 menit ya. Ini tinggal kita buka. Tambahkan ini irisan jeruk lemon. Nih. Jadi jeruk lemonnya ini airnya terserah kita sih apakah mau banyak atau sedikit, tapi Oma maunya tidak usah banyak-banyak dia, yang penting kerasa aja. Nih segitu aja boleh ya. Oke, nah setelah itu baru kita tambahkan gula aren. Nih, gula arennya seberapa banyak juga tergantung kita sih, kepinginnya mau manis sekali atau sedikit aja. Ini cuma 2 sendok kecil aja ya. Oke, nanti kita aduk nih ya. Nih lihat nih. Ini sudah enak banget. Jadi Ancu, bagi yang sakit misalnya nih terpapar COVID, bikin jamu nggak usah bingung caranya gimana. Hanya seperti ini pun ini sudah boleh. Maaf nih ada yang jatuh. Ya, terus kita tutup lagi. Sudah, ini tinggal nunggu agak dingin. Jadikan minuman pagi, siang, sore dari bahan yang sama. Artinya ini saja, tidak usah harus bikin lagi kok, karena ini kita kalau hanya diseduh, ini air sarinya itu keluarnya sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Oke, ya nanti kita minum ya. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke pengolahan yang lain di bukunya Oma, dari buku Oma ya. Nah lanjut ke resep Oma dari bukunya Oma nih, yang pengaruh autosugesti dan pemberian jamu terhadap kesembuhan klien yang terpapar COVID-19 ya. Kita buka halaman 53. Di sini Oma judul nomor 4 nih, minuman probiotik herba. Oke, bahannya apa saja? Nih, bahannya madu kalau probiotik, jadi kayak sirup nanti. Madu, kemudian temu mangga, masih ke temu mangga. Oma karena seneng nih sama temu mangga ini. Lalu serehnya jangan lupa, dan juga jahe merah. Jahe merah ini dan juga ditambahkan nanti dengan jeruk lemon, peresan jeruk lemon gitu. Ya. Oke, Oma bikinin ya bagaimana membuatnya. Nih, tadi Oma udah kupas jahenya. Sekarang kita bertahap dari jahe, terus ininya udah Oma cuci ini tadi ya, serehnya. Jadi kita menggunakan ini wadahnya toples nih. Sebetulnya ini sudah pernah Oma bikin juga ya. Tapi udah diambil madunya, sekarang kita pakai lagi nih. Dari yang lama bisa saja dipakai lagi ya. Jadi ini kita tambahkan dengan serai. Ini Oma pakai 3 batang ya serainya ya.
toples memang ya. Ini kita belah begini ya serainya ya. Kita masukkan di toplesnya. Ya. Toplesnya mau yang gedean juga bagus lah. Kalau mau puas nanti mendapatkan ininya, air madunya atau sirup madunya ya. Oke, sudah selesai. Ini terus kita kupas dulu ini temu mangga nih ya. Oke, kita kupas dulu temu mangganya. Sebetulnya kalau sudah bersih banget ya boleh saja sih tidak dikupas tapi disikat bisa. Cuman ini karena banyak banyak tanahnya jadi Oma khawatir ya, jadi Oma kupas aja gini. Oke, karena ini tadi sih udah dikupas ya, sebelum sudah dikupas, sudah dicuci, jadi bisa saja nyucinya tuh sebelum dikupas boleh ya. Nih jadi segini, ininya juga. Ini masih ada jahenya. Ini jahenya Oma lebih banyakin ya supaya lebih mantap. Nih pakai jahe merah loh ya. Tapi kalau nggak ada jahe merah gimana? Oma nggak apa-apa sih. Yang penting minuman ini memang akan lebih baik kalau kita simpannya tuh minimal tuh 7 hari atau 1 minggu. Jadi minuman probiotik itu nanti, jadi kita hanya ngambil cairannya madu itu aja udah khasiat obat. Jadi kalau untuk obat nanti tiap hari bisa sampai 3 sendok gitu. Kalau nggak tahan rasa boleh saja tiap 1 sendok nanti diseduh dengan air hangat. Nih sudah ya jahenya. Ini kemudian ini masih ada nih. Ini sebetulnya mau dikasih jeruk apa enggak juga nggak apa-apa sih ya. Jadi tergantung kita kepengen rasa apa. Jadi sebetulnya membuat jamu itu memang seni ya, seni tergantung kita. Seperti masak lah, masakan misalnya masakan ini ya, masakan soto itu kan bisa beda-beda walaupun namanya sama-sama soto, nanti soto dari mana kan bisa beda-beda ya. Nah ini jamu juga gitu, meskipun ini ada resep dari Kementerian Kesehatan misalnya ya. Nah dia agak beda, lalu mama kok beda ya kan boleh, namanya kita masak itu kita tergantung selera kita sih. Tapi yang pasti kalau bahannya kira-kira senada ya itu mempunyai khasiat yang senada juga ya. Cuman kadang-kadang dari sisi rasa itu suka beda-beda. Nah, nih tadi udah Oma cuci bersih nih, sebetulnya tinggal dikupas nih. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita potong-potong ya. Oke. Kalau ini kita pakai toplesnya tidak terlalu besar ya, sebetulnya di resepnya Oma kan itu 100 gram nanti toplesnya pakai yang gede ya. Ini Oma hanya memberi contoh aja dulu ya. Nih penuh ini nanti memang kalau toplesnya kecil. Tuh hampir penuh deh. Nah ini sebetulnya di negeri Cina sana aneka bahan jamu itu kalau direndam dengan madu ini khasiatnya akan lebih tinggi ya, akan lebih tinggi khasiatnya. Jadi
madu itu sangat bagus. Ini temu mangga udah, sekarang tinggal temu. Ini sekarang jahe merah. Nih, cirinya jahe merah begini. Nih, nah, ya. Ini sekali lagi boleh diparut, boleh juga dipotong-potong begini, ya. Hanya saja kalau dipotong-potong begini ini boleh dipakai ulang-ulang kok. Misalnya nanti udah diambil madunya, nanti ditambahin madu lagi, simpen lagi, itu sarinya akan tetap bisa keluar karena kita tidak hancurkan, ya. Udah, sekali lagi deh ya ini ya. Ini jahenya. Nih, jadi Ancu kalau mau bikin lomba-lomba nih, lomba bikin jamu ya gampang banget kan ya. Ini tinggal kita tuang madu. Kalau mau ditambahkan dengan jeruk nanti jadi rasanya unik, boleh nih kasih jeruk dulu ya, baru ditambahkan madu sampai ini tenggelam. Nah, ini karena toplesnya yang awal ini kekecilan kan nggak mungkin kalau mau ditambahkan madunya 1 liter ya. Ini 500 ml sih sebetulnya ya, tapi cukup. Oke, jadi kita tuang di toples yang gede. Kita boleh menambahkan kayu manis ya. Ini di sini Oma ada tambahan kayu manis. Boleh. Nah, nih. Ada tambahan kayu manis. Mau ditambahkan kunyit boleh kok? Boleh. Ya. Nah, terus kita tambahkan madu. Jadi ini namanya minuman probiotik. Ini khasiatnya bagus sekali ya, karena akan menghasilkan bakteri-bakteri yang menyehatkan pencernaan kita. Nih. Jadi harus bahan yang kita pakai harus tenggelam nih. Nih. Jadi madu yang dipakai boleh 500 ml, boleh 500 ml atau 1 liter atau 1000 ml. Nih. Nah, ini untuk supaya nanti tidak berjamur ya, karena madu sendiri sebetulnya mengawetkan, tapi kan bahannya ada yang coba lihat nih, ada yang keluar ya, nih coba lihat nih, nggak bisa tenggelam semua. Jadi solusinya adalah nih nanti diaduk. Jadi ini contoh nih, udah gini kan disimpan di tempat yang nggak terkena sinar matahari. Boleh ditutupin, boleh. Tiap hari harus dibuka kayak gini ya, tiap hari dibuka, terus diaduk-aduk begini loh, ditenggelamkan ini. Kalau kita telaten tiap hari seperti ini pasti tidak akan berjamur. Hanya saja kalau nanti lupa ya bisa saja, karena kan yang menggantung di atas tuh nggak terkena madu atau kurang madunya ya. Nah, seperti itu. Ya, setiap hari sekali ngaduk aja udah cukup kok. Begitu caranya. Ya. Nah, terus ditutup lagi. Begitu. Jadi ngaduknya boleh dipastiin mau setiap sore atau setiap malam boleh. Nah, ini contoh ramuan Oma yang udah jadi nih. Oma dikasih bungkus plastik begini supaya bersih ininya. Tutupnya ini loh. Nah, kayak gini ini Oma udah jadi nih. Ya. Dulu ya, pakai ini. Nih ya. Jadi nih gini. Kalau udah jadi begini nanti memang madunya menjadi agak lebih cair. Nih, diaduk begini jadinya nih. Yang kita ambil adalah madunya. Nah, kalau ini bawang, ini kan bawang lanang namanya ya.
gambar yang ini. Ini kalau sudah 3 minggu, ini sudah ada 3 minggu sih ya, ini boleh dimakan langsung karena bawang nih menurut surat edaran Kementerian Kesehatan, bawang putih itu sangat potensial untuk menghalau virus. Coba Ancu misalnya lagi badannya nggak enak atau tenggorokannya mulai nggak enak, coba bikinlah minuman misalnya nggak harus probiotik begini, tetapi pakai bawang ini bawang lana gini dipotong-potong, diseduh air panas juga boleh, lalu baru dikasih madu diminum. Kalau yang mau langsung begitu. Kalau ini memang dikhususkan menjadi sirup nantinya nih. Nih jadi madunya ini jadi sirup. Nih. Oke. Ya. Nah, jadi ini cara membuat minuman probiotik. Masih ada satu lagi, bagaimana membuat minuman yogurt. Kan kita mau bikin jamu milenial nih ya. Oke, kita tunggu ya. Nah kita lanjut, Ancu, kita mau bikin jamu milenial. Apa itu milenial? Pokoknya yang modern dan anak-anak muda pasti suka. Oke, kita manfaatkan ada ini namanya selasih, biji selasih. Kita cukup menggunakan 1 begini saja nih, biji selasih 1 sendok begini saja kalau untuk 1 gelas ya. Kemudian ini kita seduh air panas. Nah segitu juga sudah boleh ya. Lalu kita aduk-aduk ya, kita aduk pakai sendok tunggu ya. Oh ini sendok dari madu nih. Jadi ini minuman jamu sebetulnya, tetapi nggak kerasa jangan pikiran nanti pahit, nanti nggak enak. Ini pasti enak kalau yang begini ya. Tuh sebentar saja. Kalau yang namanya selasih, biji selasih ini bagus sekali nurunin panas loh. Jadi Ancu kalau misalnya rasa badan nggak enak, demam gitu ya, boleh kita tinggal bikin nyeduh ini biji selasih. Nah biji selasih ini kita gabung dengan yogurt nih ya. Ini yogurtnya Oma nih. Oke, boleh dicampurin begini. Ini udah agak dingin boleh. Nah, yogurtnya ini juga kita sudah bikin yogurtnya ini menjadi yogurt herbal dengan cara dikasih instan. Jadi yogurt yang asli kan udah ada nih di videonya Oma. Bagaimana membuat yogurt herbal, udah tahu kan? Nah ini kita bikin lagi minuman yang ditambahkan dengan biji selasih. Nah kayak gini deh. Kalau soal manis dan enggak tergantung kita kepengennya sih ya. Oke nih, ini bisa nanti ditambahkan es lagi, bisa langsung diminum aja. Nih lihat nih, cakep kan ininya, ramuan yogurtnya. Jadi ada toppingnya biji selasih. Coba Oma pengen penasaran, pengen nyoba ya. Enak banget kayak dawet. Nah dawet suka kan? Kalau dawet ini rasanya mirip sekali dawet. Jadi Ancu bisa bikin. Kalau mau dijual bisa diwadahkan seperti ini nih, contoh nih Oma yang udah jadi nih. Pakai gelas seperti ini nih, lihat nih. Ini juga udah Oma bikin nih. Jadi bawahnya ini yogurt, di atasnya dikasih topping kalau mau dijual. Ya. Oke Ancu, jadi ini gampang sekali membuat minuman jamu ala milenial. Boleh dicampur dengan yogurt, boleh dicampur, oh iya yang belum lagi dicampur dengan coklat. Silakan. Jadi kita ini bebas untuk berkreasi membuat jamu yang enak bagaimana. Ayo nanti kita lombain ya, siapa yang bisa berinovasi membuat minuman milenial atau jamu milenial rasanya enak, disukai oleh keluarga dan sanak saudara. Ayo Ancu buktikan.
Pasti Ancu lebih hebat dari Oma nih kalau bikin seperti ini, ya. Oke, semua orang bisa sehat.